Hai, assalamualaikum. Temani aku yuk, mau beres-beres dapur sama mau beres-beres rumah ya. Dan jangan heran kalau pagi ini tuh dapur aku udah berantakan banget ya bun. Apalagi ibu aku tuh bawa nasi jagung juga, bukan nasi jagung sih bun ya, nasi empok itu. Bunda-bunda ada yang tahu nggak sih nasi empok itu? Dan sama berkat-berkat gitu loh bun. Tadi malam ibu aku tuh dapat nasi jagung dan suami aku kan diundang hajatan gitu bun ya, acara 100 harian dan belum dibereskan juga gitu bun ya, apalagi juga ada ater-ateran gitu bun atau wewehan gitu bun ya. Jadinya tuh di sini numpuk pada ditaruh semua gitu bun ya. Ya udah, daripada aku pusing-pusing bun ya, untuk nasi empoknya sama sekalian ya bun, nasi berkat itu semuanya tuh aku taruh tepa aja bun, dan mau tak taruh di kulkas ya. Kalau untuk nasi empoknya itu nanti mau aku masak lagi, jadi kalau bahasa aku tuh didang lagi gitu bun ya. Tapi kalau misalkan untuk nasi putihnya nanti tuh tak bikin nasi goreng aja bun ya, karena sayang juga gitu bun ya, apalagi kita kan nggak boleh mubazir gitu bun ya, kita manfaatin aja. Jadinya nanti dibikin nasi goreng sama sekalian ya bun, kayak ada kue-kue juga gitu bun ya, kue basah aku jadikan satu aja ya bun. Dan untuk sampah-sampahnya itu langsung aku buang di luar ya bun. Aku tuh udah lihatnya tuh kayak gimana gitu bun ya, dapur aku tuh udah berantakan banget. Bangun tidur itu aku udah lihat semuanya tuh udah berantakan aja gitu bun ya. Aku tuh udah nggak sabar gitu bun ya, jadi langsung aja aku bersihkan dan semuanya tuh aku taruh lagi di tempatnya gitu bun ya. Apalagi juga ada mie gitu bun ya, mie bihun kering, terus tuh juga ada minyak juga tadi itu ya. Pokoknya semuanya ditaruh aja di sini gitu bun ya. Dan untuk hari ini aku tuh nggak masak ya bun, karena lauk pauk juga masih banyak banget. Ibu aku juga dapat rawon juga gitu bun ya, satu plastik itu, tapi nggak penuh sih bun ya, ya hampir setengahnya, tapi kan lumayan juga gitu bun ya. Jadinya sekalian aku angetin. Dan kemarin itu kan aku juga masak bakso kuah setan juga sih bun ya, jadinya sekalian aja aku angetin dan aku lanjutin lagi bun ya. Ini tuh aku lap-lap dulu untuk mejanya. Dan mohon maaf ya bun kalau aku misalkan ngisi suaranya itu kedengaran suara sepeda motor sama suara anak kecil, mohon maaf banget ya. Ini tuh aku ngisinya memang waktu lagi mau beduk juga gitu bun ya, jadi kalau misalkan kedengaran mohon maaf banget. Lanjut lagi ya bun, ini tuh aku tata-tata lagi lah, aku rapikan lagi semuanya tuh, aku taruh lagi di tempatnya ya bun, biar lebih bersih, biar lebih rapi. Dan mejanya tuh sekalian aja ya bun, langsung aja aku lap-lap karena udah kotor banget gitu bun ya. Jadinya ya udah aku lap-lap aja biar semuanya itu bersih ya bun. Kalau bunda-bunda salvo itu sama rice cooker aku ya bun, rice cooker aku yang kemarin aku pakai itu nggak bisa gitu bun ya, nggak bisa nyala, dan dibuat masak itu juga nggak bisa gitu bun ya. Ya akhirnya mau nggak mau aku pakai yang lama ya bun, dan untungnya yang lama itu masih bisa dipakai ya bun. Dan kata suami sih mau dibenerin ya bun, tapi sampai sekarang itu masih belum dibenerin juga ya, padahal itu udah berapa hari ya bun, tapi masih belum dibenerin juga. Semoga nanti cepet-cepet dibenerin deh bun ya, karena tadi kan untuk rice cooker aku yang aku pakai biasanya itu kan udah aku kasih stiker warna putih juga ya bun. Jadinya itu aku kan maunya dapur aku tuh temanya kan hitam putih gitu bun, semuanya tuh udah hitam putih, tapi ternyata untuk rice cooker aku yang rusak. Jadinya ya mau nggak mau ya kita tunggu aja sampai bener-bener dibenerin dulu ya bun. Padahal itu bun ya, untuk tudung sajinya itu udah aku udah aku pilok gitu bun ya, aku minta tolong sama suami, jadi tuh udah dicat putih gitu bun ya, walaupun nggak putih banget tapi kan warnanya tuh udah putih gitu bun ya. Ternyata malah rice cooker aku yang rusak ya, mau gimana lagi ya bun. Maunya sih beli, tapi ya apalah daya kita kan juga harus memikirkan, aku kan juga nggak kerja gitu bun ya. Jadinya belinya itu kita pending dulu, kita tunggu dulu sambil nabung dulu lah bun ya, baru nanti tuh kalau misalkan udah kekumpul baru beli ya bun. Lanjut lagi bun ya, tadi tuh untuk semua mejanya udah selesai aku lap-lap, udah selesai aku bersihkan
sama sekalian ya, di kompor-kompornya juga udah aku bersihkan. Dan untuk baksonya, bakso kuah setannya itu tadi juga udah aku pindahin ke mangkok ya bun. Untuk masakan aku hari ini tuh memang gak begitu banyak sih bun ya, tapi aku tuh mau nunggu dulu biar habis semua gitu bun ya, baru nanti tuh masak. Karena nanti kan sayang ya bun kalau lauk pauk udah banyak kita masih masak aja gitu bun ya, nanti kan ujung-ujungnya kan mubazir, ngebuang juga gitu bun ya. Apalagi sekarang kan bun ya, semua itu serba mahal bun ya, sembako juga mahal, apapun juga mahal gitu bun ya. Jadi jangan sampai ya kita buang-buang gitu bun ya, jangan sampai kita mubazirkan gitu loh bun. Lanjut lagi, untuk cuci perabotannya juga udah selesai ya bun. Langsung aja aku lap-lap untuk mejanya. Tadi itu untuk wastafelnya udah selesai ya, aku sepon-sepon dan udah aku siram-siram juga. Ini tuh tinggal mejanya itu aku bersihkan dulu ya bun. Oh ya, untuk bunda-bunda yang baru menemukan channel aku ucapkan selamat bergabung ya bun, dan salam kenal juga. Dan perkenalkan juga ya bun, aku ibu rumah tangga yang sekarang itu kegiatannya setiap hari di rumah, bersih-bersih rumah ya bun, beberes rumah, masak ya, pokoknya kegiatan ibu rumah tangga itu memang aku sekarang full di rumah ya bun. Kalau kemarin-kemarin aku tuh masih kerja, dan sekitar 1 bulan ini aku tuh udah di rumah ya bun, aku tuh udah nggak kerja lagi. Jadi ya setiap hari kegiatanku memang seperti ini aja ya bun. Kalau setelah selesai aktivitas kayak rutinitas ibu rumah tangga gitu bun ya, pekerjaan aku setiap hari ya cuma duduk aja gitu bun ya, jagain anak gitu bun, paling ya sama ngedit-ngedit video, cuma itu aja sih bun ya pekerjaan aku setiap hari. Tapi kalau untuk masalah pekerjaan ibu rumah tangga bun ya, walaupun paginya itu aku udah nyapu, udah ngepel gitu bun ya, siangnya itu pasti aku tetap nyapu lagi gitu bun ya, karena juga udah kebiasaan aja ya bun. Kalau misalkan kayak lantainya itu ngeres gitu bun ya, diinjek itu rasanya nggak enak banget gitu bun ya, kayak kerasa gitu ada pasir-pasirnya, itu pasti langsung aku sapu gitu bun ya. Tapi kalau pagi itu bun, aku memang semuanya itu full ya, udah aku beres-beresin semua. Dan setiap pagi tuh sama ya bun, pekerjaan aku nganterin anak-anak aku sekolah semua gitu bun ya, dari yang SMP sampai yang TK itu semuanya tuh aku anterin ya bun. Jadi kalau pagi itu memang pekerjaan aku tuh riwah banget gitu bun ya, padahal aku tuh udah nggak kerja, udah santai juga di rumah ya bun. Tapi kalau misalkan kayak aku beberesnya itu agak siangan gitu bun ya, kayaknya tuh kurang enak gitu bun ya, kayak kurang marem aja gitu ke hati aku gitu bun ya, karena aku tuh udah kebiasaan ya bun. Jadi kalau misalkan pagi gitu bun ya, semuanya tuh aku udah selesai, udah aku bersihkan gitu bun, dan aku pun tinggal nganterin anak sekolah gitu bun ya, jadi kan lebih enak gitu bun, semuanya pagi-pagi udah selesai, udah bersih, udah rapi gitu bun ya. Dan kalau misalkan kayak ada saudara ataupun tetangga ataupun tamu gitu bun ya, pokoknya semuanya lah ya yang berdatangan ke rumah, yang bertamu ke rumah, itu rumah kita itu bersih gitu bun ya. Tapi ya nggak setiap hari juga sih bun ya rumahku tuh bersih, paling bersihnya itu cuma pagi gitu bun, siang gitu. Kalau misalkan anak aku itu udah pulang gitu bun ya, udah di rumah itu udah kotor juga gitu bun ya, berantakan juga gitu bun. Jadinya ya memang kalau mau rumahnya bersih ya, untuk beberesnya itu memang harus ekstra ya bun. Dan aku lanjutin lagi ya bun, untuk di dapur udah selesai, udah aku sapu-sapu juga. Dan untuk kulkas sama dispensernya itu juga udah aku bersihkan ya bun, karena juga udah kebiasaan aja ya bun, semuanya itu aku lap-lap. Setelah selesai di sini itu untuk lemari belanjaan aku atau lemari belanja bulanan itu juga udah aku bersihkan ya bun, udah aku lap-lap juga sama sekalian mejanya. Dan aku kebas-kebas dulu ya bun, ini tuh untuk kursi-kursinya sama sekalian mejanya itu aku pindah ya bun. Kalau biasanya kan aku taruh di pojokan gitu bun ya, kata suami sih biar kalau misalkan kayak lihat TV gitu, ngumpul-ngumpul bareng gitu bun, lebih luas untuk tempatnya. Iya sih bun ya, lebih luas, tapi menurut aku itu bun ya kayaknya tuh kurang rapi gitu bun ya. Kalau ditaruh di sini kan lebih rapi, lebih bagus juga, dan dilihatnya itu lebih enak gitu loh bun, daripada ditaruh di pojokan.
Dan untuk di pojokan itu pun ya nanti tuh mau tak taruh aja sepedanya anak aku yang kecil sama skuter-skuternya gitu loh bun, biar kelihatan lebih rapi. Karena di sini tuh bun ya banyak sekali ya kayak sepeda-sepeda gitu, ada sepeda aku, sepeda anak-anak aku gitu bun ya. Ya sepeda apa sih, sepeda pancal gitu loh bun. Karena mau tak jual itu kan juga sayang ya bun. Nanti kan kalau misalkan gitu bun ya aku tuh lagi rajin banget olahraga bersepeda gitu kan, enak gitu loh bun. Kalau di rumah kan juga udah punya ya bun. Lanjut lagi bun ya untuk kebas-kebasnya tadi tuh juga udah selesai ya bun. Ya walaupun nggak serapi-rapi rumah bunda-bunda, tapi seenggak-enggaknya itu lebih bersih dikit, lebih rapi dikit lah bun ya. Setelah selesai aku ngebersihin yang di tengah, aku lanjut ke kamar ya bun. Dan jangan heran kalau kamar aku udah kayak kapal pecah. Ya memang keadaan kamar aku tuh setiap harinya seperti ini ya bun. Dan mohon maaf kalau aku ngomongnya itu masih belepotan. Jadi kalau malam gitu bun ya aku udah tidur bun ya, ya udah kamar aku tuh udah kayak kapal pecah aja bun ya. Apalagi anakku yang kecil gitu bun ya, yang sukanya gambar-gambar, tisu digambar, semua digambar gitu bun ya. Ya pokoknya kalau ada semuanya pokoknya digambar aja gitu bun, dan gak ditaruh lagi di tempatnya gitu bun ya. Ya jadinya tambah berantakan aja gitu bun ya. Jadinya ya udahlah aku bersihkan aja, aku rapikan. Namanya tuh di rumah juga ada anak kecil bun ya, mau bersih apapun, mau sebersih apapun, mau dibersihkan model bagaimanapun juga ya tetap aja ya bun ujung-ujungnya ya kotor gitu bun. Namanya juga ada anak kecil, ya aku biarin aja lah bun ya. Pokoknya anaknya tuh bisa kreatif juga, terus itu dan aku belajar juga sih bun ya, biar anaknya tuh punya tanggung jawab gitu loh bun. Jadi biar semuanya itu setelah selesai itu ditaruh di tempatnya lagi bun ya. Apalagi anakku kan udah aku beri tempat gitu pun ya untuk mainan-mainannya. Jadi mainannya itu udah aku jadikan satu, udah aku tata juga gitu pun ya. Aku nggak melarang anak-anakku main, yang penting setelah main itu ditaruh kembali di tempatnya gitu pun ya. Ya kadang itu ya pinter, kadang juga ya kadang berantakan juga, namanya juga anak kecil gitu pun ya. Ya tapi kita belajari aja, kita ajari aja ya biar anaknya itu mandiri, punya tanggung jawab juga. Lanjut lagi pun ya, ini tuh untuk tempat tidurnya udah selesai aku bersihkan, udah aku gebas-gebas juga ya, udah aku tata juga, tinggal meja sama karpetnya aja ya bun. Untuk meja kecilnya itu kalau dibilang perlu gitu atau butuh gitu pun ya, sebenarnya juga nggak butuh-butuh amat sih bun ya. Tapi kalau ada mejanya itu pun ya biasanya itu aku pakai kalau misalkan kayak aku belanja mingguan gitu pun ya, aku lagi nulis-nulis gitu pun ya, ya kayak nulis belanjaan aku, terus itu juga pengeluaran aku, terus itu juga kayak misalkan kayak sisanya belanjaan aku di kulkas gitu, apa tinggal apa aja gitu pun ya. Jadi sebelum aku belanja mingguan itu memang aku cek dulu gitu pun ya, dan aku catat semua gitu bun. Jadinya itu biar kita belanjanya nggak terlalu over ya bun. Ya pokoknya mejanya itu butuhnya seperti itulah ya bun. Pokoknya buat ya nulis-nulis kegiatan ibu rumah tangga aja sih bun ya. Dan lanjut lagi bun ya, ini tuh aku bersihkan dulu karena toilet aku tuh juga berantakan banget. Dan kalau bunda-bunda salvo itu di keranjang aku tuh sebenarnya sih bun ya setrikaannya tuh cuma dikit, tapi karena semuanya tuh pada numpuk-numpuk di situ gitu pun ya. Udah ada setrikaannya juga, setrika bajunya maksudnya bun ya. Terus juga ada kayak mukena ataupun sajadah-sajadah gitu bun ya. Semuanya kan ditaruh di situ, jadinya tuh malah tambah penuh aja gitu bun. Lanjut lagi bun ya, ini tuh untuk meja toiletnya atau meja make upnya itu udah aku bersihkan ya bun. Dan ini tuh tinggal disapu-sapu aja. Dan itu pun ya selalu kalau suami aku tuh biasanya kalau pakai cas-casan gitu pun ya, pakai cas itu nggak taruh lagi di tempatnya gitu pun ya, pada keleleran aja di mana-mana gitu loh pun.
Ya udah aku bersihkan lagi. Dan jangan salfok ini bun ya, ini sampahnya udah segunung gini. Jadi kalau aku pagi-pagi nyapu itu memang sampahnya tuh sebanyak ini bun ya, padahal itu bun ya cuma dari malam aja ke pagi itu bun ya, aku udah tidur sampahnya itu sebanyak ini gitu loh bun. Padahal kalau siang gitu bun ya udah aku sapu, kalau sore itu juga udah aku sapu juga bun ya. Ya cuma tinggal malamnya aja ke pagi itu sampahnya udah banyak banget gitu bun ya. Apalagi kan di rumah aku, anakku yang kecil itu kan paling kreatif banget gitu bun ya. Jadi semuanya itu bisa dibuat mainan gitu bun ya, mau tisu, mau kertas-kertas, mau apapun gitu, semuanya itu bisa gitu loh bun. Dan untuk kamar ibu aku juga udah aku sapu ya bun, cuma itu nggak aku rekam aja sama sekalian ya bun, karena sepeda-sepeda juga udah penuh banget di sini. Dan aku taruh aja di sebelahnya kursi biar lebih rapi gitu bun ya, biar lebih luas juga. Terus aku lanjutin lagi, ini tuh di ruang tamu juga aku bersihkan ya bun. Dan aku taruh aja meja kecilnya itu di dalam ya bun, jadi biar nggak kelihatan penuh juga, biar kelihatan lebih luas aja sih bun ya. Sama sekalian ini pun aku gebas-gebas juga untuk sofanya, dan meja kecil yang di sebelahnya sofa itu juga udah aku gebas-gebas ya bun, jadi biar nggak ada debu-debunya juga. Kalau dulu-dulu itu bun ya, aku tuh apa ya, bisa dibilang kopros juga gitu bun ya, aku tuh bukan orang yang bersih banget gitu bun ya. Dulu itu bun ya, aku ngelap kulkas aku aja itu paling ya 1 tahun tuh paling cuma 2 kali gitu bun ya, karena nggak tahu kenapa, mungkin aku tuh nggak kebiasaan bersih-bersih gitu bun ya. Apalagi aku kan kerjanya itu pulangnya sore banget, berangkatnya tuh udah pagi-pagi banget gitu bun ya. Dan jarang juga sih bun ya aku bersih-bersihnya gitu, paling bersih-bersihnya cuma hari Minggu aja. Dan kalau misalkan kayak tiap hari gitu bun ya, biasanya kan yang bersih-bersih cuma ibu aku, yang nyapu-nyapu aja gitu bun ya. Dan kalau memang sekarang itu bun ya sejak pabrik aku udah mulai bangkrut gitu bun ya, karena tiap hari kan juga aku pulangnya itu siang gitu bun ya, berangkatnya pun juga udah siang. Biasanya kan kayak berangkatnya itu udah setengah 9 gitu kan baru berangkat, dan pulangnya itu paling jam 10 gitu bun ya. Jadi mengerjakan aktivitas apapun pagi hari itu kan waktunya itu kan udah lama banget gitu bun ya, jadi udah cukup untuk waktunya. Jadi kalau pagi itu memang aku bersih-bersih gitu bun ya, dan dari situlah bun ya aku bersih-bersih semuanya itu dari dikit gitu bun ya. Dan aku tuh kalau udah bersih-bersih gitu bun ya, misalkan aku kayak ngebersihin, kalau dulu-dulu pertama itu pun aku ngebersihnya cuma lantai sama tempat tidur gitu bun ya. Ya itu kan memang awal mula gitu bun, tapi nggak apa-apa bun ya, nanti tuh lama-lama aku tuh jadi kebiasaan gitu bun ya. Jadi pertama kita bersihin lantai, kita nyapu, kita ngepel, kita kebas-kebas kasur gitu bun ya. Dan lama-lama itu bun ya, kita ngelihatnya itu kok oh itu kotor gitu bun ya. Apalagi kalau misalkan kayak ada tamu gitu bun ya, itu jadi kelihatan banget gitu bun ya, yang kotor tuh kelihatan banget. Jadinya kan kita kayak punya rasa, oh kita tuh kayaknya malu gitu bun ya, kalau misalkan ada tamu ataupun ada saudara gitu rumahnya pada berantakan gitu bun ya. Ya mulailah dari situ gitu bun ya, aku tiap hari jadinya itu beberes, lebih bersih, dan sampai sekarang gitu bun ya. Ya walaupun mungkin sekarang tuh nggak sebersih mungkin gitu bun ya. Dan jangan salfok ya bun, kalau di kamar ibu aku tuh semuanya tuh udah ada penuh pokoknya di situ itu bun, semuanya itu udah dicantolin aja gitu bun ya. Padahal dulu itu bun ya, waktu pindah kamar di situ, dulu kan kamarnya itu kan di belakang gitu bun ya, karena sebenarnya sih mintanya sendiri, tapi karena orang-orang itu bun ya katanya kok bilang ada orang tua ditaruh di dapur gitu bun ya. Bukan di dapur sih sebenarnya, cuma lebih deket ke dapur gitu loh bun. Kok ada orang tua ditaruh di situ gitu bun. Akhirnya kan jujur kan aku juga sakit hati banget gitu bun ya. Padahal kan udah aku bilang ibu itu biar tidurnya itu di situ, tapi ibunya kan maunya di situ, maunya di belakang. Ya udah aku biarin aja, ternyata jadi omongan gitu bun ya. Dan akhirnya aku minta tolong sama ibu aku suruh pindah lagi ke depan gitu bun ya, jadi biar nggak jadi bahan gunjingan juga sih bun ya. Dan di dapur itu bun ya, karena aku jujur aja agak sakit hati juga gitu bun ya, jadinya itu aku pindah, aku renov gitu bun ya. Jadi dapurnya itu memang bener-bener di tempat ibu aku yang kemarin
jadi kamar gitu Bun ya. Tempat ibu aku yang kemarin ditempati itu aku jadikan dapur, dan semua sekarang itu Bun ya kamarnya itu di ruang tengah semua gitu Bun ya. Jadi semua kamar pintunya itu menghadap ke tengah semua gitu loh Bun. Jadi nggak ada yang belakang lah, nggak ada yang depan lah, semuanya itu sama gitu Bun. Dan pertama pindah itu Bun ya cuma ada kasur sama lemari, dan akhirnya lama-lama itu Bun kok semuanya pada numpuk di situ, dijadikan satu di situ gitu Bun ya. Namanya juga orang tua lah Bun ya. Dan aku lanjutin lagi Bun ya, ini tuh aku bersihin dulu untuk bunga-bunganya, karena aku lihat itu Bun bunganya tuh udah kotor banget, udah apa ya, pokoknya ya kotor banget lah Bun, seperti itulah ya. Dan untuk bersih-bersihnya kan aku juga udah selesai ya Bun, cuma aku lihat itu bunganya kayaknya kotor banget gitu Bun ya. Ya udah akhirnya aku cuci aja, dan ternyata itu Bun waktu aku nyuci aku lihat kok kayaknya bunga-bunga itu kayak pada kotor aja. Ya udah sekalian aja ya Bun, semuanya itu aku cuci dan mau aku jemur di depan ya Bun. Tapi untuk cuci bunganya tadi tuh nggak aku rekam semua ya Bun karena terlalu lama. Dan sampai sini dulu videonya, semoga video aku selalu bermanfaat bagi bunda-bunda dan teman-teman semua. Jangan lupa bantu like dan komen biar channel aku makin berkembang. Aku akhiri dulu, sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.